Aku kepikiran satu pertanyaan menarik. Kira-kira kalau kita dikasih mesin waktu, terus balik ke usia 20 tahun, kira-kira apa ya yang bakal aku ubah? Awalnya aku pikir jawabannya soal uang. Aku bakal beli Bitcoin, aku bakal investasi, atau mulai bisnis lebih cepat. Setelah dipikir-pikir lagi, ternyata bukan itu. Kalau aku balik lagi ke usia 20 tahun, justru ada beberapa cara berpikir yang ingin aku ubah. Karena sekarang aku sadar, yang paling sering bikin kita jalan di tempat, bukan karena kita kurang pinter atau kurang berbakat, tapi karena kita tuh sibuk menghabiskan waktu di hal yang salah. Sekarang aku umur 25 tahun, aku masih jadi karyawan kerja kantoran, lagi bangun personal branding, lagi bangun bisnis juga, dan nyempetin di weekend buat bangun bisnis travel agency. Jadi video ini bukan datang dari orang yang hidupnya udah jadi ya, karena aku juga masih belajar, masih banyak yang salah. Tapi justru karena masih ada di proses itu, aku bisa melihat beberapa kesalahan yang dulu aku nggak sadari. Dan setelah nonton video ini, kamu nggak cuma tahu cerita hidupku, tapi kamu bisa bawa beberapa cara berpikir yang bisa kamu praktekin juga. Dan kesalahan yang paling mahal menurutku adalah aku terlalu lama menunggu sampai aku siap. Dulu aku selalu punya alasan, nanti dulu deh bikin kontennya kalau HP-nya udah bagus. Pas HP-nya udah bagus, gantian malah nunggu lightingnya. Pas udah punya lighting, malah nunggu biar punya mic juga. Udah punya mic, nunggu biar pede dulu, biar pinter ngomong dulu. Pokoknya selalu aja ada alasan baru. Sampai akhirnya aku sadar masalahnya tuh bukan di alatnya, tapi masalahnya ada di cara berpikir aku sendiri. Aku takut kontennya jelek, takut dilihat orang, takut dikritik sama teman, takut dikomentarin, takut gagal. Padahal setelah aku bener-bener mulai upload, aku sadar orang tuh nggak selalu peduli sama hidup kita. Nah dari situ aku belajar satu konsep yang menurutku sayang banget karena aku baru belajar di usia 25. Namanya bias toward action. Sederhananya begini, orang yang selalu berkembang lebih cepat itu bukan orang yang pintar, tapi orang yang paling cepat mencoba. Misalnya ada dua orang yang sama-sama pengen jadi konten kreator. Orang pertama nonton 100 video biar jadi konten kreator, beli semua peralatan, ikut semua kelas, tapi belum pernah upload sama sekali. Sedangkan orang yang kedua itu langsung upload walaupun videonya itu masih jelek. Menurut kalian 6 bulan kemudian siapa orang yang paling berkembang lebih cepat? Kemungkinan besar ternyata orang kedua. Kenapa? Karena dia udah punya 100 kali kesempatan untuk praktik. Sedangkan orang pertama itu baru cuma punya teori. Dan ini bukan cuma berlaku untuk konten kreator. Belajar bahasa Inggris juga sama, belajar bisnis juga sama, belajar public speaking itu juga sama. Aku ingat waktu pertama kali aku bikin konten, jujur kalau aku harus lihat video-videoku yang sebelumnya, itu aku pasti akan merasa malu banget nonton videonya. Kayak cara ngomongnya masih kaku, editingnya masih simple, thumbnailnya juga masih asal-asalan. Tapi untungnya videonya masih tetap aku upload. Karena kalau aku nunggu sempurna dulu, sampai hari ini mungkin aku cuma sibuk buat nyusun rencana tanpa punya pengalaman. Makanya aku punya prinsip yang selalu aku ingat, action dulu, evaluasi belakangan. Karena menurutku hidup itu bukan ujian sekolah yang harus benar di percobaan pertama. Hidup itu lebih mirip eksperimen. Makin kita banyak eksperimen, makin kita tahu mana yang berhasil dan mana yang enggak. Kalau hari ini kamu lagi menunda sesuatu, entah itu bikin konten, belajar skill baru, bangun bisnis, atau mungkin coba apply ke pekerjaan yang kamu inginkan, coba tanya deh ke diri sendiri, aku benar-benar siap atau aku sebenarnya takut mulai? Karena dua hal itu berbeda, dan seringkali yang kita butuhkan itu bukan tambahan 1 bulan buat mikir, tapi keberanian 5 detik buat memulai. Nah setelah aku berhenti kebanyakan mikir dan nyoba berbagai macam hal, aku baru sadar ada satu hal lagi yang ternyata itu lebih berharga daripada uang, yaitu skill. Dan menurutku ini adalah investasi terbaik yang bisa dimiliki siapapun di usia 20 tahun. Kalau tadi aku bilang yang mengubah hidupku adalah konsep bias toward action, konsep kedua yang jauh lebih mengubah hidupku adalah sesuatu yang namanya skill track. Dulu aku pikir orang sukses itu punya satu kemampuan luar biasa, misalnya jago ngomong, jago jualan, atau jago bisnis. Ternyata setelah aku masuk ke dunia kerja, bikin konten, sampai sekarang bangun bisnis travel agency sendiri, aku sadar ternyata kenyataannya nggak begitu. Justru yang paling kuat adalah kita punya beberapa skill yang itu saling melengkapi. Aku kasih contoh diriku sendiri ya. Aku mungkin bukan editor terbaik, aku mungkin bukan storyteller terbaik, aku juga bukan yang public speaker terbaik, aku juga bukan marketing terbaik, bahasa Inggrisku juga aku masih belajar gitu. Tapi ketika semua skill itu digabung, hasilnya jadi beda. Aku bisa bikin konten karena aku bisa editing, kontennya lebih enak ditonton karena aku belajar storytelling, aku bisa jelasin sesuatu karena aku juga belajar public speaking, dan aku bisa bangun personal branding karena aku belajar marketing. Dan semua skill itu kepake lagi ketika aku bangun bisnis travel agencyku sendiri. Kalau dipikir-pikir lucu ya, dulu aku belajar editing karena aku pengen bikin konten, tapi sekarang justru skill itu malah membantu pekerjaanku. Belajar public speaking juga biar aku nggak grogi ketika aku ngomong di depan kamera, dan ternyata itu kepake ketika
ketika aku ngajar di private class maupun saat aku diundang menjadi narasumber. Dan sekarang aku percaya sama satu hal, jangan terlalu sibuk mencari skill yang sempurna. Lebih baik bangun beberapa skill yang kalau digabung nilainya bakal jauh lebih besar. Makanya kalau sekarang ada usia 20 tahun yang nanya ke aku, "Kak, aku harus belajar apa?" Aku biasanya nggak akan jawab langsung belajar editing, copywriting, dan lain-lain gitu. Tapi aku bakal nyuruh mereka untuk bikin daftar dulu. Tanya ke diri sendiri, 5 tahun nanti kamu pengen jadi apa? Misalnya, kamu pengen jadi content creator. Berarti jangan cuma belajar bikin video, tapi belajar juga copywriting biar bisa bikin hook yang bagus. Belajar komunikasi juga supaya kita enak ngejelasin sesuatu. Belajar marketing supaya kita tahu cara jualan. Dan bahkan belajar personal branding supaya orang percaya sama kamu. Kayak contoh belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris supaya sumber belajarmu nggak cuma dari Indonesia. Lihat nggak? Ternyata satu cita-cita itu butuh banyak skill yang saling mendukung. Dan menurutku ini kesalahan yang dulu aku lakukan. Aku terlalu fokus sama hasil tapi lupa untuk bangun pondasinya. Padahal hasil itu biasanya mengikuti kemampuan kita. Semakin besar value yang kita berikan kepada orang lain, semakin besar juga kesempatan yang nantinya akan kita dapat. Setelah ngomongin soal skill, ada satu hal lagi yang sering banget dulu bikin aku overthinking. Dan lucunya mungkin hampir semua content creator juga ngalamin hal ini, yaitu terlalu sibuk mengejar angka. Bangun tidur buka Instagram, lihat views, lihat komen, lihat followers, lihat likes. Nah, kalau misalkan naik itu bikin kita senang, tapi kalau misalkan turun bikin kita overthinking. Aku yakin semua orang pernah mengalami dan ada di fase ini. Dan sampai sekarang aku masih senang kalau misalkan lihat videonya itu performnya bagus dan menurutku itu manusiawi. Tapi bedanya sekarang aku sudah tidak menjadikan angka itu sebagai tujuan utamaku. Karena sekarang aku sadar ada yang lebih jauh berharga daripada jumlah follower, yaitu kepercayaan. Aku baru sadar hal ini saat aku mulai bangun private class sendiri. Orang itu mau daftar bukan karena followersku banyak, tapi karena mereka percaya kalau materi yang aku bagikan itu bermanfaat. Hal yang aku rasain juga sama ketika aku bangun bisnis travel. Orang yang ikut tripku itu bukan karena kontenku FYP. Nah, dari situ aku mulai membuat satu rumus sederhana yang selalu aku ingat. Followers membuat orang mengenal kita, trust membuat orang memilih kita. Ini dua hal yang berbeda. Banyak orang terkenal belum tentu dipercaya. Sebaliknya ada juga yang followersnya nggak terlalu besar, tapi ketika mereka jual sesuatu, misalkan jual kelas, itu orang-orang langsung percaya dan bahkan mau beli produk atau jasa yang dia punya. Kenapa? Karena mereka bangun trust lebih dulu. Nah, sekarang pertanyaannya itu udah beda. Gimana ya supaya setelah mereka nonton video aku, mereka tuh belajar sesuatu? Karena menurutku video yang baik itu bukan cuma video yang menghibur, tapi konten yang baik itu ketika mereka melihat konten kita dan pulang membawa ide yang baru. Dan mungkin itu juga alasan kenapa aku mulai mengubah arah channel YouTube aku. Aku nggak cuma pengen cerita tentang hidupku, tapi aku pengen semua hal yang aku alami, entah itu dari kerjaan, dari aku bangun personal branding, dari aku bangun bisnis, bisa aku ubah yang mungkin itu berguna buat kalian. Karena menurutku pengalaman itu lebih kerasa ketika dibagikan. Nah, ada satu pelajaran terakhir yang baru aku tahu akhir-akhir ini, dan mungkin ini yang paling berdampak dari cara aku menjalani hidup. Dulu aku sering banget ngerasa tertinggal. Temen udah nikah, temen udah punya rumah, temen udah umroh, lihat konten kreator lain followersnya udah jutaan, lihat teman-teman lain yang dia udah resign terus bangun bisnis sendiri, dan bahkan bisnisnya juga berkembang. Sedangkan aku masih kerja, masih belajar, masih mencoba. Jujur, ada masa dimana aku ngerasa aku kurang cepat, tapi setelah aku pikir lagi, ternyata aku sedang melakukan kesalahan yang sama yang dilakukan oleh banyak orang. Aku membandingkan highlight orang lain dengan proses hidupku sendiri. Padahal setiap orang tuh punya titik mulai yang berbeda, punya tanggung jawab yang berbeda, punya kesempatan yang berbeda, dan pada akhirnya aku mulai untuk menerapkan satu pola pikir yang lebih menenangkan daripada aku bertanya, kenapa ya aku belum seperti dia? Aku mulai bertanya, aku lebih baik gak ya dari tahunku yang sebelumnya? Karena pada akhirnya kompetisi yang paling sehat itu bukan dengan orang lain, tapi dengan versi diri kita sendiri. Kalau tahun lalu aku belum berani untuk bikin konten YouTube, sekarang udah. Tahun lalu aku belum berani untuk mulai bangun bisnis travelku sendiri, tapi sekarang udah. Kalau tahun lalu aku belum berani untuk mulai lagi bangun personal brandingku, dan sekarang udah. Dan sekarang aku lagi menjalaninya.
artinya aku sudah bertumbuh. Dan menurutku ini yang paling penting. Jadi kalau hari ini bener-bener ada di mana waktu aku bisa balik lagi ke usia 20 tahun, aku nggak akan kasih tahu diriku saham apa yang harus aku beli. Aku juga nggak akan kasih bocoran bisnis apa yang nantinya bakal sukses. Aku cuma akan bilang, please jangan terlalu banyak nunggu. Mulai bangun skill yang itu bakal kamu bawa seumur hidup. Jangan cuma bangun followers, tapi bangun kepercayaan. Dan berhenti membandingkan prosesmu dengan orang lain. Karena ternyata hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang terus berkembang. Kalau dari video ini kalian cuma mengingat satu hal, semoga ini yang kalian ingat. Jangan cuma investasi ke uang, tapi investasi juga ke cara berpikir, skill, dan kepercayaan. Karena 3 hal ini akan terus menghasilkan, bahkan ketika keadaan sudah berubah. Kalau kamu masih di umur 20-an, aku penasaran sih, dari 3 konsep yang udah kita bahas, mana yang paling relate buat hidup kamu sekarang? Apakah bias toward action, skill track, atau trust our followers? Tulis di kolom komentar ya, karena aku bener-bener pengen tahu. Dan kalau kamu suka konten yang gak cuma cerita, tapi juga bahas soal framework sederhana tentang karir, content creation, dan personal branding, atau bangun kehidupan yang lebih baik, jangan lupa subscribe ya, karena ini yang akan jadi fokus di channel ini ke depannya. So, aku Ida Ruspita, sampai ketemu di video berikutnya.